Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas tentang sejarah teorema Pitagoras, ya. Sejarah teorema Pitagoras ini penting karena teorema Pitagoras merupakan salah satu teorema yang sangat penting dalam pelajaran matematika. Untuk itu, mari kita mulai. Let's begin. Nah, cerita ini berawal dari suatu pulau yang bernama Pulau Samos. Pulau Samos merupakan tempat kelahiran Pitagoras. Ia berkata, "Hai semuanya, namaku Pitagoras. Aku dilahirkan di Pulau Samos tahun 580 sebelum Masehi. Salam kenal semuanya." Selanjutnya, Pitagoras belajar kepada dua orang guru yang bernama Thales dan Anaximander. Thales berkata, "Pitagoras, kamu sudah resmi menjadi muridku." Anaximander, "Tolong ajari Pitagoras geometri." "Baik, guru." Pitagoras menjawab, "Baik, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh." Dari dua orang guru inilah Pitagoras mengenal yang namanya matematika, khususnya geometri. Selanjutnya cerita berlanjut. Di usianya yang ke-18 tahun, Pitagoras berniat untuk melakukan penjelajahan. Pitagoras berkata, "Usiaku sudah 18 tahun, mari kita menjelajah samudera." "Siap bro, kita akan bersama-sama selamanya." Perjalanan pun dimulai. Di tengah badai dan di tengah hujan deras, mereka menuju ke berbagai tempat seperti Mesir, Babilonia, dan India. Dalam kepala mereka berkata, "Lihat ke sana, Mesir sudah terlihat. Oke, segera menepi. Setelah ke Mesir, kita akan lanjut ke Babilonia dan India." Selanjutnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan, yang dimulai dari Mesir. Mari kita lihat cerita berikut. Nah, cerita ini mengangkat tentang aliran Pitagoras. Di Mesir, Pitagoras melihat piramid, salah satu keajaiban dunia zaman kuno. Dan di Babilonia, dia melihat kota megah, peradaban Babilonia. Selanjutnya, dia melanjutkan perjalanan ke Italia, kembali lagi ke Italia. Nah, di sana dia menemukan suatu wilayah yang disebut dengan Kroton. Lihat, Kroton sudah terlihat. Kita semua akan tinggal di Kroton dan mendirikan sekolah di sana. Hingga akhirnya sekolah Pitagoras dengan nama Pythagorean School berdiri. Sekolah ini merupakan sekolah pertama kali yang menerima siswa pria maupun wanita, tidak membedakan jenis kelamin. Di sekolah, Pitagoras mengajar beberapa muridnya dengan doktrin Pythagorean. Yang pertama, angka 0 itu akan merusak tatanan alam yang harmonis. Dan semua bilangan adalah rasional, yaitu dapat ditulis sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Hingga pada akhirnya terbentuklah suatu aliran yang dinamakan aliran Pythagorean. Mereka memuja angka. Pitagoras berkata, "Angka adalah dewa kami. Berkatilah kami, wahai angka 4. Wahai angka 4, berkatilah kami," sahut para pengikutnya. Selanjutnya, setelah terbentuk aliran Pythagorean, maka Pitagoras mulai melakukan
penelitian dan dia pun mulai berpikir. Nah, inilah merupakan awal dari masa kejayaan Pitagoras. Bagaimana relasi antara luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi segitiga siku-siku. Akhirnya, pada suatu ketika, Pitagoras menemukan hubungannya, sehingga ini merupakan titik awal lahirnya teorema Pitagoras klasik. Dia berkata, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Seperti kita tahu di sini, persegi yang kecil itu luasnya adalah 9 satuan. Dan persegi yang sedang itu adalah luasnya 16 satuan. Dan apabila dijumlahkan menjadi 25 satuan luas, yaitu merupakan jumlah atau luas persegi yang berukuran besar. Oke. Selanjutnya, Pitagoras mulai mengklaim, mulai saat ini aku namakan relasi dalam segitiga siku-siku tersebut dengan nama teorema Pitagoras. Namun, hal itu mendapatkan beberapa komentar, terutama dari kaum Babilonia. Hei Pitagoras, kami sudah mengenal relasi dalam segitiga siku-siku ribuan tahun sebelum kamu lahir. Mana buktinya? Coba. Buktinya, kami bangsa Babilonia mampu membangun kota yang megah dengan pengetahuan tentang relasi dalam segitiga siku-siku. Berikutnya, tablet bukti sejarah Triple Pitagoras pada peradaban Babilonia jelas terlihat. Di sana memuat angka-angka tentang Triple Pitagoras. Nah, berikutnya cerita masih berlanjut. Nah, di sini Pitagoras mulai mengklaim kembali. Apa yang diklaim oleh Pitagoras? Mari kita dengarkan apa kata Pitagoras. Ya, meskipun begitu, akulah yang pertama kali menyusun pembuktian lengkap hubungan relasi pada segitiga siku-siku. Penemuanku ini sangat penting, terutama nisbah emas, yang banyak sekali diterapkan dalam arsitektur maupun seni musik. Nah, contohnya adalah Museum Louvre Prancis, itu menggunakan pola-pola segitiga. Berikutnya, arsitektur bangunan-bangunan di Yunani. Berikutnya, kuil terbesar di Athena, namanya kuil Parthenon, merupakan tempat tinggal para dewa yang dibangun berdasarkan nisbah emas atau golden ratio. Yang berikutnya, Pitagoras juga mengembangkan suatu alat musik yang dinamakan monochord Pitagoras yang menggunakan nisbah emas atau nisbah perbandingan dalam mengendalikan harmoni musik. Selanjutnya, Pitagoras juga memiliki suatu bangun yang dinamakan pentagram, yang dimana di dalamnya memuat segi 5, kemudian ada bintang, dan memuat segitiga-segitiga yang banyaknya tak terhingga sampai ke bagian yang paling kecil. Yang berikutnya, cerita berlanjut ke cacatnya doktrin Pitagorean. Ternyata teorema Pitagoras klasik itu ada celah atau ada cacat. Seorang murid yang bernama Hippasus menemukan celah cacat doktrin teorema Pitagoras. Guru, ketika saya mencari rasio antara sisi miring dan sisi alas dari segitiga siku-siku sama kaki, saya menemukan bahwa mustahil untuk menyatakan kuadrat sisi tegak dan sisi alas yang hasilnya sama dengan 2. Buktikan padaku, Hippasus.
Nih buktinya. Tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Jadi anggapan guru selama ini salah bahwa bilangan adalah semuanya rasional. Itu salah. Guru harus mengoreksi pernyataan sebelumnya. Cukup Hippasus, guru minta rahasiakan ini. Cukup kita berdua saja yang tahu. Tidak mau guru. Ini adalah suatu kebenaran. Harus disampaikan ke semuanya. Kalau begitu, kamu adalah murid durhaka. Kamu adalah pembawa ajaran sesat. Tenggelamkan Hippasus. Dia pembawa aliran sesat. Wahai kaumku. Akhirnya, Hippasus dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan di tengah laut. Pergilah ke negara neraka Hippasus, dasar pembawa aliran sesat. Tolong, tolong. Berikutnya, itu adalah ganjaran bagi orang yang berani menentang aliran Pitagorean. Harus dibayar dengan kematian. Akhirnya, Hippasus pun meninggal dengan tragis ditenggelamkan di tengah laut. Tapi, suatu saat penemuan Hippasus akan mengawali munculnya konsep bilangan irasional yang merupakan awal bagi kehancuran aliran Pitagorean. Cerita masih berlanjut kembali. Berikutnya, akhir dari hidup Pitagoras. Bagaimana akhirnya? Rahasia tentang cacatnya doktrin Pitagorean akhirnya bocor. Massa yang merasa sakit hati akhirnya beramai-ramai membakar rumah dan sekolah Pitagoras. Tolong, tolong. Kabur, kabur. Para pengikut Pitagoras berlarian. Massa yang membakar rumah kemudian membantai para pengikut Pitagoras. Bantai semua pengikut Pitagoras. Kenapa kalian semua tega membunuh suami dan anak-anakku? Para pengikut Pitagoras yang tertangkap saat melarikan diri langsung dihukum mati. Kamu akan mati menyusul teman-temanmu. Ya, mereka dihukum pancung. Begitu juga dengan Pitagoras. Pada akhirnya tertangkap saat mencoba melarikan diri melewati suatu ladang. Ia kemudian dijatuhi hukuman pancung. Pitagoras, ada pesan sebelum kau mati. Pitagoras harap mengerang saja kesakitan. Selanjutnya, Pitagoras pun dihukum pancung di depan massa. Dan beliau meninggal pada 475 sebelum Masehi. Untuk mengenang Pitagoras, dibuatlah suatu tugu peringatan di Pulau Samos. Dan nama Pitagoras juga diabadikan sebagai nama kota di Pulau Samos. Selanjutnya, teorema Pitagoras berkembang menjadi teorema Pitagoras modern yang hingga saat ini kita kenal, yaitu yang sudah mengalami perubahan ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, teorema Pitagoras klasik mengalami revisi menjadi teorema Pitagoras modern yang kita kenal saat ini. Cerita pun berakhir, the end, tamat. Nah, itulah anak-anakku sekalian cerita tentang lahirnya teorema Pitagoras ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.